Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang saham Goto. Nah, periode lockup Goto akan berakhir di tanggal 30 November 2022. Artinya para pemegang saham pendiri yang tadinya waktu IPO nggak boleh jualan, itu diperbolehkan menjual sahamnya setelah tanggal 30 November. Nah, Goto ini tanpa diragukan adalah investment champion, bukan investment champion, lebih tepatnya. E-commerce championnya Indonesia. Jadi bobotnya di IHSG, ya, IDX 30 LQ45, waktu dia IPO itu nomor satu, ya, bahkan mengalahkan Bank BCA, Bank BRI yang sudah bertahun-tahun di nomor satu. Kemudian waktu dia fast track, dia juga masih tetap nomor satu. Fast track itu maksudnya dia masuk ke dalam IHSG dan ke dalam LQ45 dan IDX 30 di luar jadwal normal. Dan kemudian pada 21 Oktober ini turun ke peringkat 5. Nah, kok bisa ya? Bagaimana cara ngitungnya? Mari kita bahas dalam video sebagai berikut. Nah, perjalanan Goto itu memang fenomenal ya. Mulai dari multiple voting shares. Peraturan tentang multiple voting shares itu terus terang tidak berjalan gampang. Saya dalam suatu perjalanan kunjungan ke asosiasi di Korea baru tahu, wah ternyata yang namanya multiple voting shares itu di Korea tidak ada. Di Malaysia juga sepertinya tidak ada. Akibatnya e-commerce champion di negara tersebut ya, Coupang di Korea, Grab di Malaysia, itu IPO-nya bukan di negara asalnya, tapi IPO-nya di Nasdaq. Nah, kenapa kok nggak mau gitu loh? Kok kenapa ada perusahaan dalam negeri unicorn mau IPO, tapi IPO-nya di luar negeri gitu? Nah, karena di dalam negeri mereka masih belum memahami atau belum bisa menerima konsep tentang multiple voting shares. Multiple voting shares itu artinya saya punya saham 1%, tapi bisa voting misalnya setara 5%. Nah, memang MVS itu banyak dipakai di perusahaan teknologi, di mana karena sudah begitu banyak dana yang dari pihak luar yang masuk ya sebagai pendanaan-pendanaan, pemilik itu cuma mungkin tinggal 0, sekian persen. Nah, perusahaan unicorn itu kan sentuhan teknologinya itu adalah dari para pendiri. Kalau para pendiri sudah bukan pemegang mayoritas, nanti pada saat di IPO bisa aja berubah. Makanya dibuatlah multiple voting shares supaya para pendiri yang hak suaranya cuma tinggal 1-2% bisa menjadi 50-60%. Nah, itulah multiple voting shares. Nah, Indonesia bisa menerima peraturan tersebut. Jadinya dia punya jadinya Goto juga akhirnya listingnya di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada juga dia fast track. Fast track itu metode periode evaluasi LQ45 sama IDX 30 itu setiap 6 bulan. Nah, somehow Goto itu sebelum di 6 bulannya sudah bisa masuk. Udah gitu bobotnya nomor satu lagi. Nah, kalau kita perhatikan ya seperti ini, waktu IPO ya, itu bobotnya Goto itu adalah 10,18%. Telkom, BCA, BRI itu 7, something. Kok begitu? Karena cara menghitung bobot itu sudah berbeda. Dulu kita pakainya market caps, sekarang adjusted free float. Ya. Jadi porsi saham milik publiknya Goto itu lebih banyak daripada saham-saham yang 4 peringkat di bawahnya, ya karena memang pemegang saham lamanya masih mayoritas. BCA, Grup Jarum masih mayoritas, BRI, Bank Mandiri, Telkom, pemerintah masih mayoritas. Jadi karena bobot saham free float untuk publiknya lebih sedikit, makanya pada saat disesuaikan dengan itu, bobotnya di IHSG jadi tidak begitu besar. Nah, kemudian waktu dia fast track, ya, waktu dia fast track itu masih bobotnya 10% versus 5 lainnya seperti ini. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi free float itu pada dasarnya adalah faktor yang sangat menentukan dan ini bukan praktek yang hanya di Indonesia. Di dunia juga seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan Bank BCA misalnya. Saya belum cek angkanya tapi katakan 55% itu milik grup Jarum, 45% itu milik publik. Nah, apakah nanti grup Jarum akan menjual sahamnya? Kelihatannya enggak. Itu
ya mereka akan menikmati dividennya dan mungkin memegangnya untuk beberapa generasi ke depan. Nah, jadi porsi saham yang dipegang para pendiri itu tentu tidak liquid. Kenapa ya? Mereka keep aja gitu. Nah, kalau gitu gimana dong? Bisa nggak saya masukkan itu ke dalam free float? Ya nggak bisa. Nah, free float itu yang diukur adalah yang punya publik saja. Nah, di mana definisi free float itu adalah dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%. Nah, kalau kayak Locking Hong gitu kan. Locking Hong dia beli Gajah Tunggal, dia beli Clippan Finance gitu ya. Nah, itu ya otomatis misalnya dia punya 5%, free float-nya akan berkurang 5%. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan pemegang saham yang kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti nggak dihitung lagi sebagai free float. Bukan dimiliki oleh pengendali atau afiliasi dari perusahaan. Bukan dimiliki dewan komisaris direksi, bukan saham dibeli oleh perusahaan atau treasury stock. Jadi treasury stock nggak dihitung. Direksi komisaris walaupun punya satu lot, nah itu juga dikeluarkan. Ya, kemudian ya pengendali tadi, ya, termasuk afiliasinya. Nah, kita ambil contoh Telkom ya. Telkom itu dia punya lembar saham ya. Mohon maaf ini mungkin agak terpotong di sini sorry. Itu adalah 99 miliar lembar saham. Oke. Nah, masyarakatnya itu 47 miliar. Jadi ini 47, 459 ini ambil dari sini. Nah, kalau kita kalikan dengan harga misalkan aja 4.600, ya ini kali ini dapatlah 218 triliun. Nah, Goto ya free float-nya kita bisa hitung. Goto itu yang dimiliki oleh masyarakat itu 746. Oke. Kalau yang 88-nya kita nggak hitung, kalau yang di bawah 5 ini kebetulan karena apa? Karena ini adalah kayak direktur dan komisarisnya juga nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah yang 746 ya mungkin plus 40 ya. Sorry ini nggak kelihatan. Jadi anggap aja yang 746 ini. Nah, itu dikalikan dengan 338 waktu IPO, 252 triliun. Nah, inilah alasan kenapa waktu dia IPO, dia punya bobot itu lebih tinggi daripada Goto. Daripada Telkom dalam IHSG. Nah, kalau kita kalikan dengan seluruh lembar sahamnya, 99 miliar dikali 4.600, Telkom itu 455. Semua lembar saham Goto dijumlahkan dikali dengan 338, dapatnya 400 T. Jadi ukuran perusahaan tidak lagi 100% menentukan bobot dalam IHSG, tapi free float-nya yang lebih menentukan. Karena buat pasar modal, likuiditas itu lebih penting. Nah, free float itu juga disesuaikan dengan bobot maksimal dalam indeks. Di mana untuk saat ini, kalau IHSG itu maksimal 9%, jadi kalau misalkan perkalian antara lembar saham free float, ya, dengan apa namanya dengan harga menyebabkan bobotnya misalnya di IHSG jadi 9,8% atau bahkan 11%, maka itu akan ada adjustment, lembar free float-nya akan berkurang sedemikian rupa sehingga maksimalnya 9. Nah, apakah kalau begitu artinya maksimal cuma bisa 9? Enggak juga. Periode evaluasi itu tiap 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia baru evaluasi, besoknya sahamnya rally, bisa lebih dari 9%. Tapi nanti pas di bulan ketiga akan di-adjust lagi bobot free float-nya. Gitu. Nah, kalau di IHSG 9%, kalau di LQ sama IDX 30 itu 15%. Nah, untuk tahu ya bagaimana lembar penyesuaian free float setelah batasan ini, Anda bisa masuk ke websitenya IDX, Anda download ya, itu nanti akan ada lembar saham adjusted after free float. Nah, angka ini akan berbeda kalau kamu cek, oh kok nggak segini ya angkanya, nggak sesuai dengan lembar masyarakat. Nah, biasanya itu karena ada adjustment ini. Nah, dia bertambah kadang-kadang bukan karena dia lebih, tapi ada orang lain yang lebih, sehingga kelebihannya itu dikasih ke yang bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu IPO kan dia 338 ya, sempat ke 370 kalau saya nggak salah. Kemudian waktu fast track ya, dia masih jadi jatuh terus tinggi lagi sempat 400-an gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan saham US yang crash, kemudian apa namanya sentimen bahwa era teknologi mungkin sudah lewat. Kenapa? Karena belum untung gitu.
Sementara di 2022 dengan suku bunga tinggi, resesi, orang lebih fokus pada perusahaan yang bisa menghasilkan laba. Sementara perusahaan tech banyak belum laba. Nah, sehingga menyebabkan harganya turun. Nah, apakah pada saat harganya turun, bobotnya masih sama? Tentu beda. Jadi kalau misalkan tadi di harga hari pertama waktu di IPO penutupan 382, bobotnya di IHSG 10%, waktu fast track 378 itu 10%, dengan harga 200 itu tinggal 5,73%. Jadi peringkatnya peringkat 5. Nah, kalau di dalam LQ45 sama IDX 30, yang karena tadi batasannya 15 ya, ini 14% waktu dia fast track. Goto itu pas fast track, dia sudah dihitung 15, tapi hari pertamanya mungkin langsung naik gitu. Makanya dia jadi 16. Nah, sekarang menjadi 7 dan 8%. Jadi bobot ini bukan bobot yang fix berlaku di 3-6 bulan. Tapi setiap hari bisa berubah-ubah tergantung perkalian antara harga saham dengan lembar adjusted free float. Nah, bisa juga di tengah-tengah misalnya dia ada aksi korporasi, dia right issue, dia kemudian kalau yang di teknologi kadang-kadang ada istilahnya SBC ya, stock based compensation, yang terus terang saya nggak gitu ngerti akunting. Di mana karyawannya dikasih saham, tapi sahamnya dari right issue, bukan dari perusahaan beli treasury terus kasih gitu. Nah, itu juga bisa menambah jumlah lembar saham yang beredar. Ya, jadi itu akan berubah dari waktu ke waktu. Yang jelas di 21 Oktober peringkatnya sudah nomor 5 dan konsisten di IDX 30, LQ45 dan juga di IHSG. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, 5 besar ya. Ini kan cuma gotonya aja. Gotonya di berapa? Apakah top 5-nya ada perubahan? Jadi waktu IPO ini kalau kita lihat tadi yang IHSG ya, Goto, Telkom, BCA, BRI, waktu fastback begini, saat ini ya nomor satunya adalah BCA. Jadi BCA yang waktu IPO Goto 7,83, waktu dia fast track 7,72, dengan harga 21 Oktober 9,52. Nah, ini kan lebih dari 9%. Berarti pada saat evaluasi yang 3 bulanan, nanti lembar saham free float-nya BCA akan berkurang. Bukan berkurang di BCA-nya, tapi berkurang di perhitungan indeks. BRI juga akan berkurang. Kenapa? Karena dua sahamnya lebih dari 9%. Nah, jadi lembar penyesuaian ini nanti akan berubah. Itu yang harus dipahami. Apakah dengan perubahan bobot ini reksadana indeks ya akan mengurangi bobotnya Goto? Kalau untuk reksadana indeks yang existing enggak. Kenapa? Karena kalau dia sudah punya saham Goto, ya harga Gotonya turun, otomatis bobotnya turun sendiri. Nggak usah saya jual juga dia punya bobot akan berkurang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk reksadana indeks yang baru atau reksadana indeks yang existing yang lama, ada fresh fund masuk, misalnya ada nasabah subscribe 10 miliar, 3 miliar, 2 miliar, atau 30 miliar, dan berapapun angkanya, maka kalau saya pakai strategi indexing, yang tadinya Goto bisa dapat 10%, sekarang cuma dapat 5%. Jadi ibaratnya kalau sudah dapat 10 miliar, tadinya saya bisa beli saham Goto 1M, sekarang tinggal 573 juta. Nah, jadi fresh fund ke saham ini akan lebih kecil kalau untuk reksadana indeks ya. Nah, apakah kalau bobotnya besar atau kecil itu menentukan apakah sahamnya akan outperform atau tidak? Terus terang tidak ada penelitiannya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan saham yang keluar atau masuk ke dalam suatu indeks tertentu. Itu juga tidak ada penelitiannya. Seringkali saya melihat justru saham-saham itu habis keluar malah naik, yang masuk juga belum tentu naik di dalamnya. Nah, jadi memang pembahasan saya kali ini bukan kepada sahamnya akan naik atau turun, bukan juga rekomendasi beli, jual, atau hold, ya. Tapi lebih kepada bobot di dalam indeks itu dari waktu ke waktu seperti apa. Untuk Anda yang ingin menjadi manajer investasi, pemahaman tentang bobot saham dalam indeks itu sangat penting. Kenapa? Karena reksadana yang aktif targetnya mengalahkan indeks, reksadana yang pasif targetnya menyamai indeks.
Kalau kamu tidak mengerti cara menghitung indeksnya, gimana mau mengalahkan atau menyamai? Nah, itu kurang lebih untuk pembahasan saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.